Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Dalam rangka untuk mempersiapkan menjadi negara maju, segala lini harus kita persiapkan untuk mandiri. Begitu juga dalam pembuatan alutsista. Kita juga harus mandiri 100% karya anak bangsa. Salah satunya adalah pembuatan rudal. Kalian tahu senjata rudal itu merupakan salah satu senjata strategis yang wajib dimiliki suatu negara. Dan kini senjata itu pun telah menjadi momok yang menakutkan bagi kendaraan tempur lapis baja seperti tank-tank, bahkan juga pesawat dan helikopter. Pasalnya, sekalian tembak, rudal pun mampu mengejar dan melumpuhkan targetnya sendiri. Apalagi kini rudal dengan spesifikasi tertentu sulit untuk ditangkis, di mana salah satu contohnya yaitu rudal yang memiliki kecepatan hipersonik seperti rudal ginjal Rusia. Tidak banyak sistem pertahanan yang mampu menangkis serangan rudal ini. Nah, terkait senjata rudal, negara kita Indonesia pun ternyata sudah memiliki rudal sendiri. Namun sayangnya belum diproduksi secara massal. Rudal Indonesia ini pun bahkan memiliki TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang sudah mencapai hampir 100% buatan dalam negeri, di mana artinya semua komponen bahan dan peralatan yang digunakan untuk menciptakan rudal itu 100% asli buatan Indonesia. Nah, rudal apakah, buatan manakah itu? Dikutip dari berbagai sumber, baru-baru ini, tepatnya Senin 22 Mei kemarin, 22 Mei kemarin, Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman Wahid, Dudung Abdurrahman bukan ada Wahidnya, telah datang mengunjungi kantor pusat riset Sernop UAD, yaitu Center for Integrated Research and Innovation University Ahmad Dahlan, dan beliau pun juga mengunjungi etalase produk penelitian rudal kaliber 70 mili yang diketahui telah digunakan untuk menghantam pesawat terbang. Dan rudal-rudal ini pun merupakan buatan Sernop bersama dengan mitra yang berasal dari X8, yaitu Pusdeng, kemudian ada Dislite, serta PT Pindad dan PT Dahana yang sudah bekerja sama sejak tahun 2016 silam hingga saat ini. Rudal ini pun merupakan rudal buatan anak bangsa yang pertama kali sukses dibuat dan diuji tembak, di mana salah satunya adalah rudal Rapi. Jenderal yang sekaligus komisaris PT Pindad ini pun menyarankan supaya rudal hasil riset yang dilakukan oleh Sernop UAD ini terus dikembangkan. Hal ini pun sangat mungkin, pasalnya Sernop UAD pun selama ini sudah menjalin MOU dengan PT Pindad. Beliau pun berharap agar beberapa produk hasil riset Sernop UAD ini bisa mengurangi ketergantungan Indonesia pada produk luar negeri dalam pengadaan persenjataan untuk Tentara Nasional Indonesia. Dan untuk TNI pun mengatakan bahwa rudal ini bisa digunakan untuk pesawat udara dan juga untuk tank.
dan juga bisa diciptakan di sini. Dan untuk TKD-nya sendiri atau tingkat komponen dalam negerinya sudah mendekati 100%. Ya. Ini bangga ya kita sebagai bangsa Indonesia untuk alutsista diciptakan di dalam negeri sendiri ya. Produk dari lokasi ini ya, artinya produk-produk ini yang yaitu rudal-rudal buatan ini sudah hampir 100% milik Indonesia ya, hampir kurang sedikit ya. Sehingga ketergantungan komponen dari pihak asing ke depan pasti akan semakin sedikit. Dan juga disebut dalam artikel bahwa kini diketahui semua produk rudal yang diproduksi oleh Sernov UAD ini tingkat komponen dalam negerinya sudah mencapai 100%. Wah, ini sudah saat ini sudah 100%. Hal ini pun sebagaimana diamini oleh Profesor Haryadi, yaitu seorang kepala staf Timnov sekaligus ketua tim konsultan program pembuatan rudal Merapi. Nah, jadi rudal sasaran udara yang dibuat oleh tim Sernov White ini pun merupakan rudal jenis panggul ya, jenis panggul ini atau main pad, yaitu main power defense system yang menggunakan teknologi fire or forget. Artinya setelah rudal ditembakkan ya, karena rudal setelah ditembakkan dengan sasaran, rudal pun akan mencari sendiri sasarannya tanpa perlu dipandu. Pandu dari bawah itu nggak perlu karena dilengkapi oleh sensor inframerah dengan teknologi yang canggih. Nah, disebut juga cukup standar untuk rudal-rudal seperti ini yang diterapkan rudal anti pesawat terbang. Dan lebih lanjut, di mana tim Sernov pun sudah cukup menguasai dalam pembuatan teknologi tersebut. Selain itu, jangkauan rudal pun dapat dibuat bervariasi tergantung banyak sedikitnya atau desainnya bahan bakar roket pendorong yang dibuat oleh PT Dahana Indonesia. Dan untuk standar senjata anti pesawat terbang, jangkauannya pun mencapai mulai dari 3.000 meter hingga 6.000 meter. Cukup, istilahnya jangkauannya sudah sampai 3 kilo sampai 6 kilo. Mantap. Nah, ini negara kita Indonesia telah oke ya, bisa membuat rudal sendiri dengan kolaborasi antar beberapa lembaga dalam negeri sendiri. Ya. Jadi mudah-mudahan kita sebagai rakyat Indonesia kita dukung untuk produksi alutsista di dalam negeri sendiri dengan menggunakan anak bangsa sendiri dengan keilmuan kita. Kita bangga, kita nggak perlu lagi impor seperti pernah kasus beberapa tahun yang lalu kita pernah diembargo oleh Amerika ya. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Tetap semangat. Merdeka.